kawan-kawan, kali ini aku akan membacakan sebuah cerpen dalam kumpulan cerpen atau antologi cerpen karya Eyang Sapardi Djokodamono, Menghardik Gerimis. Dan kali ini aku akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Dongeng Rama dan Sita. Selamat menikmati. Apa gerangan beda antara nasib dan takdir? Kalau kita mengajukan pertanyaan itu ke Rama dan Rahwana, tentu jawaban mereka berbeda. Apalagi kalau mengajukan pertanyaan tersebut ke Laksmana atau Sita. Ada nasib buruk, ada nasib baik. Tetapi, adakah takdir buruk? Siapa yang menentukan takdir? Dan apa pula ukuran baik dan buruk? Kalau ada tokoh wayang yang ditakdirkan sebagai denawa, apakah itu buruk? Apakah semua satria takdirnya baik? Namun kalau nasibnya buruk, apa tetap saja harus dikatakan bahwa takdirnya baik? Apakah kalau hidupnya sial, masih juga harus dikatakan takdirnya baik? Yang sial nasibnya, kata orang. Namun barangkali masih boleh kita mengatakan bahwa seseorang ditakdirkan bernasib sial, meski tidak usahlah kita menjelas-jelaskan bahwa takdir ya takdir, nasib ya nasib, keduanya tak bisa dikait-kaitkan. Namun apa memang harus demikian? Apakah tokoh-tokoh wayang juga tidak bisa mengelak dari takdir? Atau barangkali bukan takdir, tapi nasib? Wayang kita ciptakan. Jadi yang menentukan takdir mereka kita, yang sang pencipta wayang. Nah, kalau demikian halnya, takdir dan nasib boneka-boneka itu bagai benang kusut atau timpa menimpa, dan hanya kita yang bisa mengurainya karena kita yang telah menciptakannya. Lah, kalau sudah terlanjur kita tulis, apa masih bisa juga kita mengubah takdir atau nasib mereka? Kita adalah ciptaan yang mengecat cabai merah, tapi kita ingin menjadi dalang karena kita bisa menentukan apa yang menimpa boneka-boneka yang kita ciptakan. Kita telah mencuri Rama dan Sita dari Barat atau India, lalu kita pelintir mereka. Kemanapun mereka selalu bertiga, Rama, Sita, dan Laksmana. Rama, menurut berita yang sudah tersebar luas, adalah seorang putra mahkota sebuah kerajaan bernama Ayodhyakarta. Tidak perlu dibayangkan betapa agungnya kerajaannya, dan juga tidak perlu dipertengkarkan masalah apakah pasangan ideal itu benar-benar saling mencintai. Maksudnya Rama dan Sita. Menurut silsilah kerajaan, Rama adalah titisan Sang Hyang Wisnu, dewa yang tak tertandingi ketampanan posturnya dan kemurahan hatinya. Sita adalah istrinya, titisan Dewi Laksmi, yang tak mungkin dicari sosok yang sejajar dengannya dalam hal keelokan tubuh dan kesetiaannya. Laksmana, adik tiri putra mahkota, adalah kelengkapan sebuah segitiga sempurna. Namun karena adanya kasak-kusuk yang tak senonoh, Rama diusir oleh ayahnya, sebab salah seorang istrinya menuntut agar rencana untuk memahkotai Rama digagalkan. Tidak perlu dikisahkan masalah itu di sini, tidak begitu penting. Yang lebih penting, putra mahkota itu pun diusir dan bersama istri dan adik tiri yang setia menjalani hidup di sebuah hutan yang tentu saja marah bahaya. Tempat seperti itu konon dihuni oleh setan, jin, dan peri, di samping denawa yang suka menyamar sebagai manusia baik-baik kalau ingin melaksanakan maksud buruknya. Mereka bertiga sama sekali tidak khawatir atau apa karena di samping memiliki keperkasaan dan senjata, para dewa telah membekali ketiganya dengan keikhlasan untuk menyerahkan apa saja yang mereka miliki, kalau memang diminta oleh orang yang memerlukannya. Pada suatu pagi yang cerah ketika mereka baru saja meninggalkan gubuk yang khusus mereka bangun di hutan, ketika mereka asik menikmati suasana hutan yang maha tentram, seorang lelaki bertubuh gempal dengan raut muka yang meminta dikasihani mendekati Rama, bersujud dan berkata dengan halus. Kita boleh curiga siapa gerangan lelaki itu, tapi Rama sama sekali tidak. Ia tenang saja. Bahkan ia tetap tenang ketika mendengar apa yang dengan lugas dikatakan oleh orang itu.
Paduka sang putra mahkota yang tidak tertandingi dunianya, yang terungguli di dunia maya, perkenalkan hamba orang hina dina dari sebuah kerajaan di seberang hutan ini. Adapun maksud hamba menemui Paduka adalah ingin meminta istri Paduka, Dewi Sita, yang mengungguli semua bidadari di sorga kecantikannya untuk saya jadikan istri. Laksmana langsung merah mukanya, tentu karena menahan kemarahan yang tidak bisa diterah. Ia pandang kakak tirinya dengan wajah penuh pertanyaan, tapi Rama diam saja. Sita pun diam menunduk, tidak berani memandang suaminya, apalagi memandang si lelaki asing yang bersujud di hadapan mereka. Ia tampak harap-harap cemas, entah karena apa. Terdengar suara lelaki asing itu. Hamba tahu persis Paduka adalah titisan Sang Hyang Wisnu yang dengan ikhlas akan menyerahkan apa saja milik Paduka, tidak terkecuali istri Paduka, titisan Laksmi yang juga menerima apa saja nasib yang telah digariskan untuknya. Ia sudah ditakdirkan menjadi istri hamba dan hamba memang bernasib baik. Wajah lelaki itu tampak mendadak ganjil, entah karena kehabisan kata-kata, entah karena menahan ketawa. Rama diam saja. Laksmana mulai meraba-raba kerisnya. Sita tampak menggigit bibirnya sendiri. Tentu saja. Lelaki asing itu mulai melanjutkan usahanya. Katanya, yang menitis ke dalam jiwa raga Paduka adalah dewa yang maha pemurah, yang tentu akan tak berkenan hatinya kalau Paduka tidak memenuhi permintaan hamba, yang pasti akan barang kalau Paduka tidak memuluskan permohonan saya yang sederhana ini. Rama menoleh kepada istrinya, kemudian kepada Laksmana, dan dengan ketenangan yang setinggi langit, yang sejauh cakrawala, yang sedalam lubuk hati para dewa, memandang tajam ke istrinya dan bersabda kepada adik tirinya. Laksmana Adinda, tolong angkat istriku dan letakkan ke pundak lelaki yang tampaknya maha tahu itu dan biarkan dia segera membawa kabur Sita dari sini. Siapa yang bisa membantah sabda semacam itu? Meski tentu saja menyebalkan. Namun, Laksmana cepat-cepat melaksanakan yang ditugaskan untuknya. Setelah dengan sigap memasukkan kembali keris ke sarungnya. Hampir saja, katanya dalam hati. Hai orang dari seberang hutan, aku berikan istriku dengan ikhlas. Benar katamu, ia titisan Laksmi, dan pasti akan menurut segala apa yang dikehendaki suami. Sekarang bangkitlah kamu, pinggul istriku ini dan di pundakmu sepanjang perjalanan pulang ke negerimu. Hanya ada satu permintaanku, dengar baik-baik. Lelaki asing itu perlahan bangkit dengan Sita di pundaknya, menanti dengan berdebar apa yang akan disyaratkan putra mahkota. Angin tidak berdesir ketika itu, tentu saja. Dan burung-burung juga tidak punya niat bernyanyi. Takut kalau suaranya fals menyaksikan adegan mendebarkan itu. Rama bersabda, suaranya wangi bagai mawar hutan. Begini, sepanjang perjalanan kamu tidak boleh menurunkan yang kau panggul itu. Jangan sampai istriku yang sekarang menjadi istrimu itu menginjak tanah, karena hal itu akan menyebabkannya langsung ambles ke bumi. Kau tentu tahu namanya Sita, artinya galur, selokan yang berair sehabis sawah dibajak. Ia baru boleh kamu turunkan dari gendongan kalau sudah sampai ke negerimu. Paham? Sejenak, Rama berhenti bersabda, lalu diulangnya pertanyaannya. Paham? Paham Paduka, akan hamba laksanakan sebaik-baiknya Paduka. Dan lelaki asing itu pun cepat-cepat berjalan menjauhi dua satria tampan yang bergeming, saling berhadapan. Laksmana menatap kakak tirinya dengan pandangan ganjil, lalu memandang lelaki yang memanggul iparnya berjalan semakin jauh. Kali ini, tidak seperti biasanya, ia benar-benar merasa bahwa otak, hati, dan ruhnya tumpul setumpul-tumpulnya. Aku harus mengasahnya lagi, bisiknya kepada dirinya sendiri. Nuraniku harus kuasah secara teratur agar tidak kaget lagi menghadapi yang seperti ini.
Jiwaku harus kugembleng agar tahan goncangan yang tidak ketemu nalar ini. Dan lelaki asing yang gagah itu dan tentu saja bisa ditebak Rahwana namanya, melenggang tenang menyusuri jalan hutan yang sudah dihafalnya. Sama sekali tidak dirasakannya panggulannya sebagai beban. Bukan karena tubuh Sita tidak lebih dari 50 kg, tetapi karena bayangannya tentang ranjang di keratonnya telah menguasai pikiran dan perasaannya sepenuhnya. Ia juga membayangkan betapa gempar kerajaan Alengka nanti kalau warganya mengetahui bahwa akhirnya raja mereka berhasil mendapatkan titisan Dewi Laksmi. Hanya ada satu hal kecil yang membebaninya. Sepanjang perjalanan itu, ia sedikit repot memikirkan mengapa salah satu bagian tubuhnya yang itu berperangai tidak seperti biasanya. Dan Sita, ia mula-mula merasa aneh menjepitkan kedua pahanya di leher lelaki asing itu. Dan juga merasakan sesuatu perasaan ganjil semacam rasa geli ketika ujung kakinya menyentuh dada lelaki yang lebat berbulu itu. Belum pernah ia rasakan sengatan rasa seperti itu. Namun ia harus bertahan untuk tetap ingat dan yakin bahwa Laksmi sudah merasuk dalam dirinya. Ia tidak berhak berpikir yang bukan-bukan. Rahwana berjalan agak tergesa-gesa sampai di sebuah kelokan mendadak menghentikan langkahnya. Nah lu, ia pengen buang air. Tentu saja tak bisa ia melaksanakan hajatnya itu sambil memanggul Sita di pundaknya. Itu tidak sopan, memalukan, dan tidak semestinya bagi seorang satria meskipun denawa. Ia sudah berjanji tidak akan menurunkan Sita dari pundaknya, itu sebabnya ia kebingungan. Takut kalau titisan Laksmi itu langsung lenyap ke bumi begitu diturunkan dari pundaknya. Nafasnya mulai belepotan, kotor dan tidak bisa dikontrol lagi. Namun ia tidak menyerah. Dan tepat pada saat yang genting itu, dilihatnya berkelebat seorang lelaki kumuh memanggul seikat ranting kayu. Rahwana langsung mengubernya dan begitu dicapainya segera dikatakannya, "Hai saudaraku pencari kayu, sampean harus menolongku dari kesulitan ini. Sampean tahu siapa yang di pundakku ini? Tentu tidak. Iya istriku, ia manja, maunya dipanggul terus. Jadi tolong panggul dia sebentar ya, sebentar saja. Aku akan buang air kecil di balik pohon itu." Tidak pantas istri menonton suaminya kencing sembarangan. Pencari kayu itu tampaknya tak merasa heran sama sekali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diturunkannya ikatan kayu yang di pundaknya. Langsung didekatinya. Rahwana siap menerima tugasnya. "Nanti aku berikan apa saja yang kau minta," kata Raja Alengka itu sambil memindahkan Sita dari pundaknya ke pundak si pencari kayu. Saat itu juga tiba-tiba seperti ada suara yang terdengar meretas di udara. Dan didengarnya dengan jelas suara lembut pencari kayu itu. "Terima kasih Rahwana, kau telah mengembalikan Sita kepadaku, pemilik yang sejati. Selamat jalan pulang ke negerimu." Dan dengan kuasa Kidalang, si pencari kayu itu pun berubah wujudnya menjadi Sri Rama. Laksmana yang kemanapun selalu mengikuti kakak tirinya tampak merasa lega, karena itulah akhir kisah yang selama ini dibayangkannya. Namun apa gerangan yang terjadi? Sita langsung meloncat dari bahu Rama, mendekati Rahwana sambil menatap Rama dan berbicara dengan suara bagaikan bidadari. "Rama, ingat, kamu sudah berjanji akan memberikan aku pada raja perkasa yang dadanya berbulu dan bertubuh berotot ini. Ia lelaki tulen yang menjadi idaman setiap perempuan. Aku akan berbahagia hidup mengabdi padanya." Rahwana kaget, tetapi Rama tampak bergeming. Dengan suara yang tak tertandingi merdunya, ia pun bersabda, "Baik, kalau memang begitu kehendak Kidalang, kita semua ini hanya bayang-bayang." Sita seperti biasa kalau sedang kasmaran, menembang asmaradana sambil pelan-pelan menggandeng Rahwana meninggalkan tempat itu. Desember 2012. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan satu cerpen karya Eyang Sapati Djoko Damono dalam kumpulan cerpennya Menghardik Gerimis. Kalau teman-teman ingin mendengarkan
cerpen-cerpen lain dari kumpulan buku ini, Menghardik Gerimis karya Sapati Djoko Damono. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube saya, Agung Haribaskoro, di minggu depan. Selain itu juga kalau teman-teman ada yang pengen mendengarkan karya-karya lain dari sastrawan-sastrawan lain di Indonesia atau mungkin buku-buku lain, buku-buku non-sastra, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bacakan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.